Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat, Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dari Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Samuarea, semester 2. Di sini saya sedikit akan mengulas beberapa perubahan sosial yang terjadi di beberapa sektor. Sebelumnya, apa sih itu perubahan sosial? Perubahan sosial menurut Kingsley Davis adalah perubahan sosial sebagai perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Misalnya, pengorganisasian buruh menyebabkan perubahan hubungan buruh dan majikan. Adapun menurut McIver, perubahan sosial sebagai perubahan dalam hubungan sosial atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan hubungan sosial. Selanjutnya, saya akan masuk kepada perubahan sosial akibat teknologi. Dampak teknologi bagi kehidupan masyarakat. Berbicara tentang dampak, pasti ada yang namanya dampak positif dan dampak negatif. Adapun dampak positif, yang pertama, munculnya nilai dan norma baru yang lebih sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Yang kedua, berkembangnya lembaga-lembaga sosial baru yang merupakan penerapan dari diferensiasi sosial. Yang kedua, dampak negatif. Konsep disorganisasi sosial merupakan proses melemahnya nilai dan norma dalam suatu masyarakat akibat terjadinya perubahan. Yang kedua, kultur shock atau guncangan budaya. Yang ketiga, kesenjangan budaya merupakan ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan akibat terjadinya perubahan serta pergeseran kebudayaan. Selanjutnya, saya akan masuk kepada perubahan sosial yang terjadi di lembaga pemerintahan. Yang pertama, polarisasi sistem pemerintahan Indonesia. Sentralisasi. Mungkin kawan-kawan bertanya, apa itu sentralisasi? Sentralisasi adalah sebuah penyerahan kekuasaan dan juga kewenangan pemerintah secara penuh kepada pemerintah pusat. Yang kedua, desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan kebijakan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah supaya mengatur rumah tangganya sendiri. Namun tidak semua hal, keamanan, hukum, dan kebijakan merupakan beberapa hal yang masih terpusat, namun tetap ada pendelegasian kepada daerah. Yang ketiga, dekonsentrasi. Dekonsentrasi adalah pelimpahan kewenangan administrasi dari suatu pemerintah pusat kepada pejabat daerah. Pelimpahan wewenang hanya sebagai kewenangan administrasi saja. Untuk kewenangan politik tetap di tangan pemerintah pusat. Selanjutnya, dampak positif otonomi daerah. Yang pertama, berkembangnya sosial budaya. Yang ketiga, memicu kemajuan suatu daerah. Yang ketiga, memberikan potensi untuk daerah berkembang, sumber daya yang mudah dikelola. Selanjutnya, dampak negatif otonomi daerah. Daerah yang semakin akan sulit berkembang. Yang kedua, kesenjangan sosial semakin meningkat. Selanjutnya, yang ketiga, saya akan berbicara tentang perubahan sosial akibat budaya. Di sini adapun proses perubahan sosial oleh budaya. Yang pertama, difusi. Difusi intra masyarakat, yaitu difusi unsur kebudayaan antara individu atau golongan dalam suatu masyarakat. Difusi antara masyarakat, yaitu difusi unsur kebudayaan dari satu masyarakat ke masyarakat lain. Yang kedua, asimilasi. Asimilasi, ada faktor pendorong asimilasi. Yang pertama, toleransi antara kebudayaan yang berbeda. Yang kedua, adanya musuh bersama dari luar. Yang ketiga, faktor penghambat asimilasi. Terisolisasinya kehidupan berkelompok. Kurangnya pengetahuan akan kebudayaan lain.
Yang ketiga, akulturasi. Akulturasi atau kontak kebudayaan merupakan proses sosial yang timbul akibat suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur kebudayaan asing sedemikian rupa sehingga unsur-unsur kebudayaan tersebut lambat laun diterima dan diolah dalam kebudayaannya tanpa menghilangkan sifat khas kepribadian kebudayaan asalnya. Yang ketiga, akomodasi. Akomodasi lebih dikenal pula dengan sebutan adaptasi. Sebagai suatu keadaan, akomodasi menunjuk kepada adanya keseimbangan dalam interaksi antara individu dengan kelompok, sehubungan dengan norma-norma dan nilai-nilai sosial yang berlaku di masyarakat. Selanjutnya, saya akan mengulas tentang perubahan sosial akibat pandemi atau akibat COVID-19. Yang pertama, kenormalan baru. Harus diakui, kondisi norma baru akan menyebabkan perubahan sosial, termasuk pola perilaku dan proses interaksi sosial masyarakat. Sederhananya, norma baru menekankan pada perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas secara normal. Namun tetap menjalankan aktivitas secara normal merujuk pada protokol kesehatan yang kemudian harus dibiasakan. Meskipun kemudian kedisiplinan tinggi oleh masyarakat, apalagi data kasus COVID-19 hingga kini masih menunjukkan angka fluktuasi. Yang kedua, dinamika pemerintahan di masa pandemi. Sehubungan dengan pandemi COVID-19, peran aparatur publik menjadi sangat penting dalam kesinambungan layanan publik, mengutamakan masyarakat, quick thinking, dan inovasi, layanan publik yang lebih efektif dan responsif di masa krisis, layanan informasi yang akurat, menjamin kredibilitas pemerintahan, alokasi sumber daya, dan akuntabilitas distribusi, dan kepemimpinan kolaboratif. Diakui bahwa tidak mudah untuk mengimplementasikan peran tersebut dikarenakan keterbatasan kapasitas dan kapabilitas aparatur publik sebagai penyedia layanan publik.